Nomor 1, fx sama dengan 2x minus 1 jika x lebih dari sama dengan 2, fx sama dengan x plus 4 jika x kurang dari 2. Yang ditanyakan nilai dari f3 ditambah f0. F3 sama dengan, karena 3 ini nilainya lebih dari sama dengan 2, maka fx-nya adalah 2x minus 1. Sehingga kalau F3 sama dengan 2 kali 3 dikurangi 1 sama dengan 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Sedangkan untuk F0, karena 0 adalah kurang dari 2, maka fx-nya adalah x plus 4. Sehingga kalau F0 sama dengan 0 ditambah 4 sama dengan 4. Sehingga hasil penjumlahannya F3 ditambah F0 nilainya sama dengan 5 ditambah 4 sama dengan 9. Sehingga jawabannya adalah D. Nomor 2, diketahui fungsi fx sama dengan 2x untuk x kurang dari 0, fx sama dengan x minus 4 untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 4, dan fx sama dengan 2x plus 1 untuk x lebih dari sama dengan 4. Yang ditanyakan f2 ditambah f minus 3. Yang pertama kita cari nilai dari f2. Karena 2 itu nilainya ada di antara 0 dan 4, maka fx-nya menggunakan x minus 4. Sehingga untuk f2 nilainya adalah 2 dikurangi 4 sama dengan minus 2. Berikutnya nilai dari f minus 3. Karena minus 3 adalah kurang dari 0, maka fx-nya adalah 2x. Sehingga kalau f minus 3 adalah 2 kali minus 3 sama dengan minus 6. Sehingga hasil penjumlahannya adalah f2 ditambah f minus 3 sama dengan minus 2 ditambah minus 6. Hasil akhirnya adalah minus 8. Sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya soal nomor 3, diketahui fx sama dengan fungsi lantai dari 3x ditambah 1. Fungsi lantai artinya nilainya dibulatkan ke bawah. Maka nilai f dari minus 2,1 berarti sama dengan fungsi lantai dari 3 kali minus 2,1 ditambah 1 sama dengan fungsi lantai dari 3 kali minus 2,1 adalah minus 6,3 ditambah 1 sama dengan pembulatan ke bawah dari minus 5,3. Minus 5,3 kalau dibulatkan ke bawah, maka hasilnya adalah minus 6. Sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya soal nomor 4, diketahui fx sama dengan fungsi atap dari 2x dikurangi fungsi lantai dari x ditambah 0,6. Yang ditanyakan adalah nilai dari f1,1. F1,1 berarti sama dengan fungsi atap dari 2 kali 1,1 dikurangi fungsi lantai dari 1,1 ditambah 0,6. Maka hasilnya adalah fungsi atap dari 2 kali 1,1 2,2 dikurangi fungsi lantai dari 1,1 tambah 0,6 1,7. Maka hasilnya sama dengan fungsi atap dari 2,2 kemudian 1,1 dibulatkan ke bawah, hasilnya adalah 1, sehingga sama dengan fungsi atap dari
2,2 dikurangi 1 adalah 1,2, sehingga 1,2 dibulatkan ke atas hasilnya adalah 2. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya soal kelima, diketahui fx sama dengan 2 kali nilai mutlak dari 2x ditambah 4. Nilai mutlak dari 2x ditambah 4 dikurangi 8. Maka nilai dari f minus 3 berarti sama dengan 2 kali nilai mutlak dari 2 kali minus 3 ditambah 4 dikurangi 8. Maka sama dengan 2 kali nilai mutlak dari 2 kali minus 3 minus 6. Nilai mutlak dari minus 6 ditambah 4 dikurangi 8. Maka sama dengan 2 kali nilai mutlak minus 6 tambah 4 adalah minus 2 dikurangi 8. Sama dengan 2 kali nilai mutlak dari minus 2 adalah 2 dikurangi 8, sehingga sama dengan 4. 2 kali 2 4, 4 dikurangi 8 sama dengan minus 4, sehingga jawabannya adalah A. Soal nomor 6, diketahui fx sama dengan akar dari 2x dikurangi 9. Maka domain fungsi ini adalah setiap x yang memenuhi bahwa yang di dalam akar, yaitu 2x dikurangi 9, nilainya harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga 2x lebih dari sama dengan minus 9 pindah ke ruas kanan jadi 9. Seluruhnya dibagi 2, maka 2x dibagi 2x lebih dari sama dengan 9 dibagi 2, 9/2. Dan jawabannya adalah E. Berikutnya soal nomor 7, fx sama dengan x minus 2 per x minus 5. Fungsi rasional. Maka domainnya adalah x yang memenuhi bahwa penyebutnya x minus 5 tidak sama dengan 0. Maka dengan demikian x-nya tidak boleh sama dengan 5. Maka domain fungsi ini, domain fungsi f adalah himpunan yang anggotanya x demikian hingga x tidak sama dengan 5. Dengan x-nya adalah elemen bilangan real. Dengan demikian jawabannya adalah E. Nomor 8, diketahui fx sama dengan nilai mutlak dari 3x minus 2. Yang ditanyakan adalah nilai dari f minus 2. Maka f minus 2 sama dengan nilai mutlak dari 3 kali minus 2 dikurangi 2 sama dengan nilai mutlak dari 3 kali minus 2 minus 6 minus 6 minus 2, sehingga sama dengan nilai mutlak dari minus 6 minus 2 minus 8. Nilai mutlak dari minus 8 adalah 8, sehingga jawabannya adalah E. Soal nomor 9, cos dari 1600 derajat ekivalen dengan titik-titik. Ini adalah trigonometri sudut lebih dari 360 derajat. 1600 derajat jika dibagi oleh 360 derajat, maka hasilnya adalah 4. 4 kali garis 60 adalah 1440, sehingga sisanya dikurangi 0, 10 dikurangi 4, 6, 5 dikurangi 4, 1. Sisanya 160 derajat. Sehingga sudut 1600 derajat bisa ditulis menjadi 4 kali 360 derajat ditambah 160 derajat. Maka sama dengan bentuk ini seluruhnya itu sama dengan cos dari 160 derajat.
160 derajat ada di kuadran 2, sehingga 160 derajat kita ubah menjadi 180 derajat dikurangi berapa supaya hasilnya 160, yaitu dikurangi 20 derajat. Dan bentuk ini itu sama dengan cos 20 derajat. Tapi karena sudutnya ada di kuadran 2, di kuadran 2 cos nilainya negatif, sehingga hasil akhirnya adalah minus cos 20 derajat. Dan jawabannya B. Nomor 11 diketahui sin X sama dengan 5/13. X sudut tumpul berarti X besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Artinya sudut X ini ada di kuadran 2. Yang ditanyakan adalah nilai dari cos X. Nah, kita punya identitas bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X nilainya sama dengan 1. Sehingga kalau mencari cos kuadrat X, maka sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat X. Sehingga sama dengan 1 dikurangi sin X-nya adalah 5/13, sehingga 5/13 seluruhnya dikuadratkan. Maka sama dengan 1 dikurangi 5 kuadrat 25 per 13 kuadrat 169. Kemudian disamakan penyebutnya 169 kali 1 169 dikurangi 25. Maka hasilnya adalah 144 per 169. Ingat, ini adalah nilai dari cos kuadrat X. Maka kalau mencari nilai dari cos X-nya saja, cos X berarti sama dengan plus minus akar dari 144 per 169. Maka sama dengan plus minus akar 144 12, akar dari 169 adalah 13. Kemudian karena sudutnya ada di kuadran 2, di kuadran 2 cos nilainya adalah negatif. Sehingga nilai dari cos X adalah minus 12/13. Sehingga jawabannya adalah B.